Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 958. Pihak klan Hong sepenuhnya hancur berantakan, kekalahan dan kehancuran mereka sudah dapat dipastikan. Akar kekuatan klan Hong juga dihancurkan oleh Kardislar dan Ras Iblis, yang artinya mulai hari ini, klan Hong telah benar-benar tenggelam dalam arus panjang sejarah. Kulit biru kehijauan Kardislar berlumuran darah, mata merahnya yang ganas kemudian mengunci target baru, yaitu Patriark dari Sekte Bintang Sungai. Sekte Bintang Sungai tengah bertarung habis-habisan melawan klanmu dari 1000 hukum. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, banyak ahli tingkat dewa yang tewas, dan kedua patriark tingkat kaisar sama-sama terluka parah dengan energi yang hampir habis. Dengan amarah yang membara, Kardislar menyerbu ke depan, menghantamkan telapak tangannya dan menghempaskan patriark Sekte Bintang Sungai hingga terlempar jauh, tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Sesaat kemudian, patriark klanmu melancarkan serangan dengan senjata dewa, dan dengan suara plok, tubuh patriark Sekte Bintang Sungai terbelah menjadi dua bagian. Rong Tao juga melihat kejadian itu, wajahnya pucat pasi. Dia tahu jika dia tidak segera pergi dari sini, dia mungkin akan berakhir mati seperti dua rekannya yang sudah lebih kuat darinya namun telah tewas lebih awal. Hahaha, jangan harap kau bisa pergi. Ketika niat Rong Tao untuk melarikan diri muncul, Kaisar Dunia Bawah tertawa dingin. Peti mati hitamnya terbuka sedikit, dan angin puyuh hitam segera meledak keluar. Itu adalah angin maut, kekuatan yang terbentuk dari kekuatan dunia bawah. Kekuatan ini berada di atas hukum biasa dan konon merupakan kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh surga tertinggi. Rong Tao sama sekali tidak menyadari hal ini. Ketika dia tersapu oleh angin maut, wajahnya langsung berubah drastis. Dengan suara gedebuk, tutup peti mati hitam itu menutup kembali. Sedangkan Rong Tao telah tersedot ke dalam pusaran dan disegel di dalam peti mati hitam itu. Benarkah kau pikir aku tidak bisa menangkapmu? Kaisar Dunia Bawah mengejek sambil mengangkat tangannya. Peti mati hitam itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan melayang di atas telapak tangannya. Sejak awal, ia menyembunyikan kekuatan angin maut sebagai kartu truf. Saat ia menggunakannya dengan tiba-tiba, situasi di medan perang pun dapat diselesaikan dengan cepat. Situ Senji telah mati, Patriark Klan Hong telah mati, Patriark Sekte Bintang Sungai juga telah mati, sementara ahli terkuat, Lu Xiwen yang berada di puncak kekaisaran, telah melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Bahkan Rong Tao juga telah disegel. Kali ini, kekuatan gabungan dari Gunung Yuanxi dan aliansinya dapat dikatakan benar-benar hancur. Suara teriakan dan pertempuran dari pihak klanmu, Istana Wuliang, Sekte Kaisar Dunia Bawah, dan para ahli klan Ji mengguncang langit dan bumi. Darah menodai langit berbintang, sementara pecahan senjata dan artefak mengambang di ruang angkasa, menunjukkan betapa kejamnya pertempuran ini. Pihak Gunung Yuanxi benar-benar kalah total dan terpaksa terus mundur. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena Luo Xiu telah menggunakan formasi besar untuk mengunci seluruh ruang angkasa ini. Apa yang ingin dilakukan Luo Xiu hari ini adalah memberikan peringatan keras. Dia ingin membunuh setiap musuh yang datang menyerang, tanpa satupun yang dibiarkan hidup. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya kepada pemimpin klan Ji sebelumnya, bahwa dia akan melindungi klan Ji dengan segala kemampuannya. Siapapun yang menjadi musuh klan Ji, takdir mereka hanya satu, kematian. Pertempuran besar itu terus berlangsung selama waktu yang lama sebelum akhirnya usai. Gunung Yuanxi, Sekte Bintang Sungai, Sekte Perang Langit, dan klan Hong, semua musuh yang datang telah dibantai. Abis, meskipun Luo Xiu menggunakan kekuatan terbesar dari klan Ji untuk mengubah situasi dan mengarahkan kemenangan ke pihak klan Ji dalam sekejap, pertempuran ini tetap membawa kerugian besar bagi mereka. Dari pihak Istana Wuliang, hampir 50% murid mereka tewas. Sekte Kaisar Dunia Bawah juga mengalami kerugian yang sama. Klanmu dari 1000 hukum menderita lebih parah, dengan 60% dari para murid elit dan ahli mereka tewas atau terluka. Klan Ji sendiri juga tidak terhindar dari kerugian. Seorang tetua tingkat Dewa Kaisar telah gugur. Pasukan klan pejuang yang dipimpin oleh Huang Chen, yang awalnya berjumlah 100.000 orang, kini hanya tersisa 70.000. Di dalam Balairung Agung klan Ji, semua orang kembali berkumpul. Meskipun mereka memenangkan perang ini, kerugian yang dialami terlalu besar. Melihat ekspresi semua orang yang tampak berat dan penuh kesedihan, Luo Xiu hanya bisa menghela napas. Namun, dia memahami bahwa di dunia bela diri, begitu terjadi perang antara kekuatan besar, kematian tidak dapat dihindari. Di alam semesta yang luas ini, jumlah prajurit yang berlatih ilmu bela diri mungkin mencapai miliaran.
Tetapi sumber daya pelatihan yang terbatas hanya akan dikuasai oleh segelintir orang. Sebagian besar dari mereka akan tersingkir dan tenggelam dalam arus waktu. Kalian semua tidak perlu terlalu bersedih. Kita telah memenangkan pertempuran ini. Meskipun kerugian kita besar, semuanya bisa kita pulihkan kembali. Luo Xiu mulai berbicara dengan perlahan. Dalam sekejap, tatapan semua orang terpusat padanya, ingin tahu bagaimana cara mereka bisa memulihkan kerugian yang begitu besar. Pertama-tama, aku ingin memberitahu kalian bahwa klan Hong sudah tidak ada lagi. Sebelum perang ini dimulai, aku telah mengirim orang untuk menghancurkan akar kekuatan klan Hong. Jadi, dunia Hongmeng sekarang bisa dianggap sebagai tanah tanpa penguasa. Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia Hongmeng paling-paling hanya memiliki satu atau dua dewa kaisar. Bahkan seorang kaisar biasa bisa dengan mudah menguasainya. Ketika Luo Xiu mengucapkan kata-kata itu, patriark klan Mu dan Mei tidak bisa menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi gembira. Dunia Hongmeng memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Bagi klan Mu maupun istana Wuliang, jika mereka bisa menguasai dua dunia sekaligus, dalam beberapa tahun saja mereka akan dapat melatih kembali banyak ahli. Namun, mengenai siapa yang akan menguasai dunia Hongmeng, kita tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Karena di alam 3000 dunia, masih ada banyak kekuatan lain yang juga mengincar tempat tersebut. Luo Xiu melanjutkan, dalam pertempuran ini, Sekte Bintang Sungai dan Sekte Perang Langit juga mengalami kerugian besar. Patriark mereka yang merupakan ahli tingkat kaisar pun telah tewas. Dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dengan begitu, kita akan mendapatkan dua dunia lagi yang akan menjadi tanah tanpa penguasa. Sekarang, satu-satunya yang belum bisa kita hancurkan adalah Gunung Yuanxi. Meskipun kali ini aku berhasil membunuh pemimpinnya, Situ Senji, kekuatan tersembunyi Gunung Yuanxi pasti masih sangat besar. Kita harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Jika kita tidak bisa menghancurkan Gunung Yuanxi, semua ini sia-sia belaka. Gunung Yuanxi menguasai jalur bintang dan dengan mudah bisa mengundang ahli kuat dari alam liar, kata Kaisar Dunia Bawah dengan suara rendah. Gunung Yuanxi memang harus dihancurkan, tetapi tidak sekarang. Mengenai mengundang orang dari alam liar, kupikir itu tidak semudah yang dibayangkan. Jika mereka bisa dengan mudah mengundang seorang dewa atau iblis tingkat 7, mereka tidak perlu repot seperti ini, jawab Luo Xiu. Luo Xiu mengungkapkan teorinya. Kali ini, dari kuil Senyu hanya ada 3 kaisar yang datang, 1 di tingkat akhir, dan 2 di puncak kaisar. Tidak ada dewa atau iblis tingkat 7. Ini membuat Luo Xiu berspekulasi bahwa mungkin ada masalah dengan jalur bintang milik Gunung Yuanxi, sehingga para dewa atau iblis tingkat 7 tidak dapat menyeberang dengan mudah. Atau mungkin, di alam liar sendiri, baik kuil Senyu maupun Gunung Yuanxi, sama sekali tidak memiliki dewa atau iblis tingkat 7. Namun, kemungkinan kedua ini tidak terlalu besar. Jika tidak ada dewa atau iblis tingkat 7, dari mana asalnya senjata sakti tingkat 7, Gunung Yuanxi? Setidaknya, Kaisar Yuanxi, pendiri Gunung Yuanxi, pasti pernah mencapai tingkat itu. Dewa atau iblis tingkat 7 adalah ancaman terbesar. Luo Xiu merasa bahwa ia harus segera menyelesaikan masalah formasi pengunci hidup hukuman langit di kedalaman pegunungan Loyun. Selama Kardislar dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, setidaknya dalam 3000 dunia besar ini, ia dan klan Ji dapat hidup dengan tenang. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Luo Xiu memberikan sebagian dari kristal hijau asal miliknya kepada Kaisar Dunia Bawah. Dengan kristal-kristal ini, Kaisar Dunia Bawah dapat segera memulihkan kekuatannya hingga mencapai tingkat puncak kaisar. Klanmu tidak berencana kembali ke dunia 1000 hukum. Luo Xiu dengan murah hati menyediakan sebuah wilayah di dalam area rahasia klan Ji bagi mereka untuk berlatih. Bahkan, ia secara pribadi membangun beberapa formasi waktu melambat. Meski formasi waktu ini hampir tidak berpengaruh bagi mereka yang berada di atas tingkat Dewa Agung, formasi ini dapat dengan cepat melatih banyak ahli tingkat Dewa Agung. Luo Xiu juga tahu bahwa alasan klanmu tidak ingin kembali ke dunia 1000 hukum adalah karena khawatir akan pembalasan dari Gunung Yuanxi. Selain itu, mereka juga ingin menjalin hubungan lebih erat dengan klan Ji dan membentuk aliansi yang lebih kuat. Pilihan klanmu untuk berpihak pada klan Ji di saat-saat kritis sangat memuaskan Luo Xiu. Karena itu, ia bahkan tidak ragu untuk memberi mereka teknik pelatihan yang dapat mengarahkan seseorang mencapai tingkat dewa atau iblis tingkat 7. Hal ini membuat patriark klan Mu sangat gembira. Dengan teknik itu, ia memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mengejar tingkat kekuatan bela diri yang lebih tinggi. Hal-hal kecil tidak perlu Luo Xiu khawatirkan. Semuanya dikelola oleh para tetua seperti Ji Xuankong. Semua orang di sekitarnya juga mulai memasuki meditasi tertutup untuk berlatih karena mereka menyadari pentingnya memiliki kekuatan besar. Orang-orang dari Istana Wuliang bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, mereka tidak membawa seluruh kekuatan mereka kali ini. Akar kekuatan mereka tetap berada di dunia Wuliang. Kenapa kau belum pergi? Luo Xiu sedikit terkejut ketika Shen Bingyu tiba-tiba datang menemuinya. Kenapa? Apakah Tuan sangat berharap aku pergi?
Sen Bingyu berkata dengan nada sedikit murung. Sebagai seorang wanita yang luar biasa cantik, memperlihatkan ekspresi sedih seperti itu memberikan pesona yang berbeda. Luo Xiu merasa sedikit canggung. Pertanyaan ini benar-benar sulit untuk dijawab. Tiba-tiba aku tidak ingin pergi lagi. Bukankah aku sudah mengucapkan sumpah hati Daoku? Sepanjang hidupku, aku akan mengikutimu, Tuan. Sen Bingyu tersenyum manis. Senyumannya begitu indah, benar-benar mempesona. Perbedaan yang mencolok dengan kesedihan sebelumnya seperti kombinasi antara es dan api. Luo Xiu menatapnya, namun dalam hatinya hanya bisa tertawa getir. Sampai di titik ini, ia jelas mengerti perasaan Sen Bingyu. Namun, bagi setiap wanita di sekitarnya, Luo Xiu tidak ingin mengecewakan mereka atau melukai mereka. Ia teringat kepada Qi Yurong. Dia percaya bahwa Qi Yurong sebenarnya ingin tinggal di 3000 dunia besar untuk berlatih dan menjalani kehidupannya. Namun, karena perasaannya terhadap Luo Xiu, ia memilih untuk tinggal di alam suci abadi dan berpisah dengan Luo Xiu. Apakah Tuan tidak ingin aku tinggal di sini? Ekspresi Sen Bingyu kembali berubah menjadi sedih. Dia percaya bahwa isyaratnya sudah cukup jelas. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang lembut dan anggun, jadi mengungkapkan perasaannya dengan langsung mengatakan, aku menyukaimu, dan ingin bersamamu, terasa sangat sulit. Kalau Tuan tidak menginginkanku, maka aku hanya bisa pergi. Sen Bingyu menghela napas panjang dengan perasaan sedih. Gaun putihnya yang bersih dan indah melambai ketika ia berbalik untuk pergi. Tunggu, tiba-tiba, Luo Xiu memanggilnya dari belakang. Sen Bingyu merasa terkejut dan penuh kegembiraan. Dia berbalik dan menatap Luo Xiu, mata mereka saling bertemu. Luo Xiu dengan sengaja mengalihkan pandangannya agar tidak menatap langsung ke arahnya, lalu berkata, aku masih membutuhkan seorang pelayan. Jika kau tidak keberatan, kau bisa tetap tinggal di sisiku. Pada akhirnya, Luo Xiu tidak bisa mengeraskan hatinya. Hidup sebagai seorang ahli bela diri memang panjang dan penuh liku. Jika memang ada jodoh, biarkan takdir yang menentukan kapan ia akan datang. Jika tidak, setidaknya ia sudah mengikuti kata hatinya tanpa penyesalan. Meskipun mungkin terdengar sedikit percaya diri, Luo Xiu sebenarnya memberikan Sen Bingyu sebuah kesempatan. Pada saat itu, ia tiba-tiba ingin mengunjungi Qi Yurong di alam suci abadi. Jika ia bisa memberikan kesempatan kepada Sen Bingyu, mengapa tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Qi Yurong? Dalam hidup seseorang, yang terpenting adalah menjalani hidup tanpa penyesalan dan tanpa keluhan. Bersambung.